kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi dan kita masih butuh beras sana sini. Itu dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang akan lebih besar. Makanya bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor 2 kan, justru kami harus melakukan prioritas. Jadi bukan soal IKN-nya, ini anggaran kita mau dipakai untuk apa sekarang? Hari ini kita masih punya PR begitu banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan menayangkan atau menyaksikan video di mana Bapak Agus Harimurti Yudhoyono yang selaku koordinator infrastruktur kemudian menyampaikan beberapa hal menjadi program prioritas Bapak Prabowo. Namun sebelum itu kita juga akan menyaksikan bagaimana Bapak Menteri PU yang menyampaikan bahwa saat ini IKN itu bukan lagi bagian dari program prioritas Bapak Prabowo. Dikarenakan dengan pertimbangan anggaran, mengingat bahwa saat ini atau sejauh ini ada program yang dirancang oleh Bapak Prabowo, yaitu program makan gratis. Ini tentu membutuhkan biaya dan dana yang cukup banyak atau anggaran yang cukup banyak. Lalu bagaimana respon dari seorang Bapak Anies Baswedan mengenai IKN ini? Kita saksikan segera. dari hasil diskusi dengan Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan, untuk IKN Pak tetap akan kita teruskan. Cuman mungkin kecepatannya mungkin nggak seperti dulu karena yang dikhawatirkan Bapak Presiden adalah perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi dan kita masih butuh beras sana sini. Itu dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama, Pak. Bahwa kita ingin fokus pada swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan juga berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dan program makan bergizi gratis yang juga diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama generasi penerus kita, anak-anak kita. Jadi infrastruktur dalam hal ini akan memberikan dukungan penuh dan diprioritaskan untuk mewujudkan target-target nasional tadi. Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor 2 kan, justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik. Nah, terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini tentu nanti digunakan sesuai dengan petahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Dan kaitan dengan kelanjutan pembangunan, khususnya kawasan legislatif dan juga kawasan judikatif, ada beberapa yang perlu terus disempurnakan. Tadi juga dihadirkan tim desain atau tim penguatan basic design yang juga merupakan tim yang sebelum ini sudah bersama-sama dengan Kementerian PU untuk merancang lokasi ataupun merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Yang kita tahu Istana Negara, Istana Garuda juga sudah dirampungkan. Nah, sekarang fokus pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif dan juga judikatif. Jadi ada beberapa penyesuaian yang masih membutuhkan waktu, tentunya mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun. Jadi itulah yang menjadi fokus pembahasan rapat terbatas tadi sore dan kami juga akan melaporkan perkembangan berikutnya pada kesempatan pertama kepada Bapak Presiden. IKN itu undang-undang, sudah ditetapkan sebagai undang-undang.
Karena itu saya katakan, sebagai undang-undang sudah jelas. Sekarang ada sumber daya nih, ada anggaran 400 sekian triliun. Mau dipakai untuk apa? Ya, mau dipakai untuk satu titik yang dimanfaatkan oleh pegawai negeri, oleh ASN, yang nanti berada di situ apa? Aparat pemerintah. Aparat pemerintah yang berada di situ. Orang yang bekerja untuk negara. Di saat rakyat kita hari ini membutuhkan tambahan puskesmas, membutuhkan tambahan sekolah. Anak yang putus sekolah karena kurang sekolah masih banyak. Jadi, bukan soal IKN-nya. Ini anggaran kita mau dipakai untuk apa sekarang? Hari ini, kita masih punya PR begitu banyak yang pada waktu sekarang urgen untuk diselesaikan. Guru honorer kita belum diangkat karena katanya anggarannya kurang. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengangkat guru-guru honorer kita? Sehingga itu bisa menjadi guru. Jadi, bukan soal IKN-nya. Ini kita punya anggarannya nih. Mau diapakan? Kalau anggaran itu tidak diselesaikan, digunakan untuk urusan yang prioritas, tapi urusan yang simbolik. Simbolik. Ada di sini, kita semua ikut bangga, kita semua ikut bersyukur. Tapi bicara persoalan urgen di negeri ini, masih banyak urusan yang harus selesai.